Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana untuk P1 ya yang telah mendapatkan penempatan 127.000 itu dalam kondisi 100% aman. Dan di sini Kemendikbudristek menyiapkan kebijakan khusus ya, tuntaskan P1 tanpa formasi ya. Tapi Bapak Ibu harus ketahui kita butuh kesabaran ya, karena tentunya kebijakan khusus ini itu akan bertahap ya sampai di tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu ya, tutup poin ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu tentunya sudah mengetahui semua bahwa untuk data final ya, ini sudah ada dari Kemendikbudristek bahwasanya untuk tahun 2022 P1 yang masuk dalam kondisi aman ya, 100% menunggu pengangkatan, itu berjumlah 127.621 ya. Sedangkan sisanya itu ada sekitar 65.954. Ini akan dituntaskan di tahun 2023 dengan kebijakan khusus ya, tentunya untuk V1 yang tidak mendapatkan penempatan. Kebijakan khusus itu adalah tidak dites lagi, tanpa tes Bapak Ibu ya. Yang mana yang 65.954 itu terbagi dua kategori. 46.941 ini sebenarnya ada kebutuhan, tapi karena tidak diajukan oleh Pemda makanya tidak bisa diangkat, dan Kemendikbud membutuhkan koordinasi langsung ya dengan Pemda agar 46.941 ini bisa langsung diangkat tanpa tes di seleksi berikutnya. Begitu juga yang 19.013 ini tidak dapat kebutuhan karena ada kemungkinan besar itu cenderung ke oversupply ya. Artinya mapel-mapel gemuk inilah nantinya yang akan dicarikan solusi melalui linearitas ya nantinya di tahun 2023 agar bisa diakomodir menjadi ASN P3K. Nah, kemudian ada formasi kosong ini 379, ini tidak terisi karena ada tiga penyebab ya, yaitu meninggal 61, mengundurkan diri 158, dan lain-lainnya itu 100. Ini nantinya akan digabungkan untuk bisa diisi oleh 65.954 di seleksi P3K tahun 2023, yang mana di tahun 2023 nantinya P1 tanpa formasi kembali akan menjadi prioritas utama melalui kebijakan khusus tentunya ya, untuk dituntaskan tentunya berdasarkan regulasi yang terbaru tentunya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan juga di sini. Di sini tentunya Bapak Ibu kita lihat ya bahwasanya untuk total kebutuhan ASN ya tahun 2023 itu 662.919, ini untuk kebutuhan guru dan tenaga kependidikan, yang mana nantinya itu di tahun 2022 ini ada potensi formasi 2022 Bapak Ibu ya yang tidak terserap itu sebanyak 47.625. Sedangkan untuk formasi P3K Guru tahun 2022 juga sudah resmi dirilis, ini 319.029, yang mana pengkategoriannya untuk V1 yang sudah lolos ya ASN 127621, sedangkan P2 P3 melalui jalur observasi itu ada sekitar jatah 124.000 Bapak Ibu ya, 749. Ini lumayan banyak ya untuk V1 V2 V3 melalui jalur observasi pastinya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pelamar umum jatahnya itu jatah formasi tahun 2022 yang mana seleksi cat UNBK-nya ini belum dilaksanakan, itu sebanyak 66.659 pastinya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini. Terkait dengan kebijakan khusus ya, di sini Kemendikbudristek ya sudah mewanti-wanti ya mulai bulan Februari hingga Maret 2023 formasi harus masuk ya 100% dari pemerintah daerah ya, 100% dari pemerintah daerah. Karena kenapa? Nantinya di sini inilah nanti formasi yang diajukan oleh Pemda diharapkan masuk 100% agar bisa mengcover 100% ya sisa P1 yang belum bisa diangkat di tahun 2022. Jadi kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa V1 itu akan kembali menjadi prioritas di pengadaan ASN P3K Guru di tahun 2023. Tentunya ini menjadi kabar luar biasa menggembirakan ya bagi V1 yang belum diangkat menjadi ASN di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan nantinya komitmen Kemendikbud ya dalam proses penuntasan P3K Guru 2022 bisa berjalan lancar di tahun 2023 nantinya. Yang mana nantinya Kemendikbud itu kebijakan khususnya yaitu apabila misalkan Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat akan langsung mengambil
mengambil alih untuk menambahkan atau melengkapi jumlah formasi yang diajukan oleh Pemda, sehingga nantinya misalkan pusat menyediakan 700.000, sedangkan Pemda hanya sanggup mengajukan 400.000, berarti nanti sisanya akan dilengkapi oleh pemerintah pusat ya. Berarti mengambil alih sekitar 300.000 sehingga bisa mencukupkan kuota nasional untuk P3K guru tahun 2023 itu menjadi 700.000. Misalkan seperti ini, kita buat permisalan ya. Jadi tujuannya agar bisa mengcover ya V1, V2, V3 yang belum diangkat di tahun 2022. Bapak Ibu ya, seperti itu kebijakannya. Ini tentunya menjadi salah satu kabar yang sangat menggembirakan Bapak Ibu ya. Tentunya mudah-mudahan saja ya direalisasikan seperti itu. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan juga untuk undang-undangnya nanti di poin kedua dari kebijakan dari Kemendikbud nantinya itu undang-undang APBN dan peraturan Menteri Keuangan itu nantinya akan mengatur secara spesifik Bapak Ibu bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat untuk P3K tidak akan bisa digunakan untuk hal-hal yang lain, bahkan tidak bisa digunakan untuk hal pendidikan lainnya. Ketiga, dana spesifik untuk pengangkatan P3K tersebut hanya akan ditransfer ke Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi. Nah, untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu simak ya pembahasan terkait pengadaan ASN tahun 2023 berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Formasi yang tidak terserap, meskipun jumlahnya banyak, pasti ada banyak pertanyaan nih Bapak Ibu ya. Mengapa bisa begini? Jumlah melamar besar, baik untuk umum maupun P2, P3, namun potensi yang tidak terserap tak muncul. Saya perlu saksikan ini. Ada kebutuhan formasinya 381 itu jumlah melamar. Nah, prioritas satu yang tadi saya sampaikan 193 itu berdasarkan usulan daerah hanya dibuka sejumlah 127 saja. Sedangkan untuk prioritas 2 dan prioritas 3 yang tadi Pak Arif sudah sampaikan, guru-guru yang sudah mengabdi lama di sekolah minimal 3 tahun dan variasi pengabdiannya cukup panjang itu formasi yang disediakan oleh daerah 124.749. Dan kalau kita lihat sebenarnya pelamar untuk P2 dan P3 ini lebih besar dari formasi yang tersedia. Namun rupanya masih ada potensi formasi yang tidak terserap, meskipun jumlahnya banyak. Jadi pasti ada banyak pertanyaan nih Bapak Ibu ya. Mengapa bisa begini? Jumlah melamar besar, baik untuk umum maupun P2, P3, namun potensi yang tidak terserap tak muncul. Saya perlu saksikan ini. Ada kebutuhan Kependidikan Kemendikbudristek Ibu Nunung Suryani, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Ibu Ariyanti Ahaya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan atau yang mewakili, serta para tamu undangan telah hadir dalam ruangan ini. Hadirin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi ini bertempat di Hotel Pullman Jakarta pada hari Rabu 30 November 2022 kita berkesempatan menghadiri acara rapat koordinasi rencana pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023 di lingkungan instansi pemerintah. Mohon tepuk tangan untuk kita semua. 293 itu saja yang belum sempat informasi. Tahun 2022 ini terulang yang sama. Jadi kami juga mengikuti kebutuhan 781.000 lebih dan berbagai upaya dilakukan bersama Basarnas. Usulan Pemda itu hanya mencapai 319.000 saja, 40,9% dari total kebutuhan. Tahun 2023 ini kami menyampaikan bahwa kebutuhan kami cukup tinggi, yaitu 600.000. Pada paparan berikutnya saya menyampaikan sebenarnya apa saja komponennya sehingga mencapai angka 662. Sebelumnya mungkin saya sampaikan lebih dahulu. Bapak Ibu saya hormati, kami yang sampaikan sekali lagi bahwa upaya pemenuhan guru ASN 2 tahun terakhir ini belum maksimal dan kami menganggap perlu terobosan, terutama keinginan bersama Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini untuk bersama-sama bersinergi untuk memenuhi formasi guru tersebut. Dan kami sangat berharap tahun 2023 ini, di mana tadi Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa
menjelang tahun 2023 ini, upaya kita untuk menyelesaikan seluruh guru yang ada di satuan pendidikan dapat terselesaikan, sehingga kita bisa membuka lembaga baru untuk pengembangan kebutuhan guru dengan hanya isi guru yang terselesaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, slide berikutnya saya ingin sampaikan lebih dahulu slide berikutnya bahwa seleksi penempatan guru lulus tes ini, slide berikutnya Mas. Ya, jadi ini Bapak Ibu yang saya hormati, ini kami sampaikan terlebih dahulu. Mungkin semua pemuda sudah menerima aduan dari para guru lulus tes ini. Tahun 2021 jumlahnya cukup besar, yang mana kalau kita sudah berhasil mengangkat 293.000, namun di tahun 2021 masih menyisakan jumlah 193.000 lebih guru yang mencapai ambang batas, nilai ambang batas, namun karena memang ketersediaan formasi tahun 2021 tidak bisa menampung mereka semua, maka masih ada PR buat kita bersama. Dari 193.000 itu, sekarang yang sudah menerima notifikasi bahwa mereka tidak menunggu penempatan, sudah mendapat formasi penempatan yang masih bersama-sama, itu sudah alhamdulillah sudah besar 127. Namun Bapak Ibu, kita masih ada PR bersama yang akan kita kerjakan bersama di tahun ini, di tahun 2023 ini. Ada 65.000 lebih guru yang sudah dinyatakan memenuhi nilai ambang batas, namun masih belum mendapat penempatan juga di tahun ini. Maka kalau sekarang semuanya menikmati, saya sangat maklum karena ada 65.000 lebih guru di satuan pendidikan di luar sana yang masih sangat mengharapkan, sebenarnya mereka sangat berharap tahun ini mendapatkan penempatan yang belum juga satu tahun. Dan jumlahnya yang saya hormati 46.000 lebih hanya mendekati 47 lebih sebenarnya. Kalau menurut perhitungan kita ada beberapa, namun pemuda tidak menyediakan informasi dan tidak membuka informasi untuk 47.000. Nah, Bapak Ibu ini yang menjadi perhatian kita bersama, saya juga berharap bahwa semuanya juga mendukung program ini, karena guru tersebut memang sudah bekerja memenuhi program kerja mereka, namun statusnya masih diuji. Baik, selain berikutnya Bapak Ibu, selain berikutnya ini bisa disampaikan kebutuhan yang ingin mendapat dukungan bersama Bapak Ibu semuanya. Tadi Mas Menteri sudah menyampaikan bahwa kami membuka harapan kepada Bapak Ibu untuk memenuhi angka yang ada di wilayah. Jadi tahun 2021 kita mengusulkan kebutuhan 781 lebih untuk tahun 2020. Dan ternyata seperti yang saya mengulang yang tadi saya sampaikan, hanya 319.000 saja formasi yang dibuka oleh Pemda, dan pelamar dari 319.000 itu sebenarnya kalau dilihat angkanya lebih besar dari formasinya 381.000 itu jumlah pelamar. Nah, prioritas satu yang tadi saya sampaikan 193.000 berdasarkan usulan daerah hanya dibuka sejumlah 127.000 saja. Sedangkan untuk prioritas 2 dan prioritas 3 yang tadi Pak Alif sudah sampaikan, guru-guru yang sudah mengabdi lama di sekolah minimal 3 tahun dan variasi pengabdiannya cukup panjang, itu formasi yang disediakan oleh daerah 4.749. Dan kalau kita lihat sebenarnya pelamar untuk P2 dan P3 ini lebih besar dari formasi yang tersedia. Namun rupanya masih ada potensi formasi yang tidak terserap. Meski